Balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol soal rotor Shimano yang terbaru, RTCL 800 sama RTCL 900 dan teknologi yang ada di dalamnya. Yuk mau lihat? Simak videonya berikut ini. Jadi di meja saya ini udah ada 3 generasi rotor disc brake Shimano. Dari sejak pertama kali disc brake itu ada. Ya, untuk khususnya buat Ultegra dan Dura S ya. Kalau MTB mungkin udah lebih lama lagi. Sebentar gue tutup dulu laptopnya ya. Nah, seri pertama itu adalah ini, yang modelnya seperti ini. Ini kodenya SMRT. Ya, SMRT. Kalau ini Dura S, jadi SMRT 900. Dia ada 2 size, 140 dan 160. Lalu generasi kedua itu adalah RTMT. Jadi saya ulang, SMRT Sierra Mama Romeo Tango SMRT. Lalu yang kedua itu adalah RTMT. RTMT itu Romeo Tango Mama Tango. Nah, ini kodenya, ini bentuknya, dan ini dipakai di MTB 12 speed juga. Jadi XT itu pakai yang 800 setara sama Ultegra, dan ini yang Dura S setara dengan XTR. Jadi ini ada yang size-nya juga 180 karena yang buat MTB kan perlu yang lebih besar ya, pengeremannya lebih kuat yang buat downhill dan sebagainya. Jadi ada varian sampai 180. Ini generasi pertama, ini generasi kedua. Nah, yang ketiga adalah yang terbaru. RTCL 900, Romeo Tango Charlie London 900 untuk Dura S, dan RTCL 800 buat Ultegra. Nah, di sini teknologinya ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada teknologinya walaupun masih sama yang sebelumnya, itu namanya ICE Teknologi Frieza. Nah, supaya kalian nggak bingung, apa sih yang dimaksud ICE Teknologi itu, kan banyak yang ngomong ICE Tech gitu ya. Jadi ICE Tech itu sebetulnya bagian piringan cakramnya ini terdiri dari 3 bagian. Bagian tengahnya itu aluminium, bagian kiri kanannya itu stainless. Ya, kalian bisa lihat nih di video ini nih. ICE Technologies rotors have an aluminum core sandwiched between 2 stainless steel braking tracks, allowing them to stay up to 100 degrees cooler under the same braking input when compared to a standard stainless rotor. Jadi untuk melepas panas lebih cepat dan tahan lebih panas, jadi core-nya itu dikasih bagian aluminium. Sedangkan kiri kanannya itu dikasih bagian stainless steel yang bergesekan dengan brake pad. Supaya dia bisa lebih tahan panas dan juga bisa melepas panas lebih cepat. Nah, sekarang Frieza. Frieza itu apa? Frieza itu adalah bagian fin-nya, bagian siripnya. Kalau di mobil tuh radiatornya lah gitu. Nah, ini bagian siripnya itu buat meneruskan panas. Jadi dia meneruskan panas ke daerah fin ini, lalu tertiup angin, teorinya lebih cepat dingin. Gitu. Dan untuk Dura S itu ada teknologi namanya heat dissipation. Heat dissipation itu adalah apa istilahnya, ngilangin panas lebih cepat melalui paint, makanya warnanya itu adalah hitam. Jadi ini hitam itu bukan sembarang hitam, cuman mereka punya formula itu buat turunin panasnya. Jadi dia bisa lebih tahan panas yang model 900 ini itu 10 derajat lebih tinggi dibanding yang Dura S-nya, Ultegranya. Jadi Dura S ini tahan panas 10 derajat lebih tinggi dibandingin dengan Ultegranya karena warnanya ini paint, istilahnya heat dissipation paint. Gitu. Jadi sebenarnya di Dura S ini ada 3 teknologi, dan di Ultegra ini ada 3 teknologi. Di sini juga saya mau ingetin, tidak ada perbedaan berat yang signifikan kalau ukurannya sama antara 160 dengan 160 Dura S dengan 160 Ultegra. Itu kurang lebih di 110 gram. Sedangkan yang 140 itu di 95 graman lah. Kurang lebih itu sama. Jadi yang berbeda adalah teknologinya. Di sini ada capnya ini yang jadi penentu beda teknologi antara Ultegra dan Dura S. Dan juga kalau dibandingin sama seri-seri sebelumnya, baik yang SMRT atau RTMT, menurut saya itu perbedaan beratnya tidak signifikan. Jadi kalau orang bilang, gue mau ganti ke yang terbaru karena berat, itu nggak pengaruh banyak sih. Beda pun 1-2 gram dan tidak signifikan. Atau misalnya dari Ultegra gue mau ganti ke Dura S, cuman gara-gara berat, itu nggak juga. Nggak ada guna juga. Tapi kalau misalnya kalian bilang dari gue mungkin sering banyak pakai turunan, jadi gue perlu tahan panas lebih panjang, ya ini mungkin boleh. Atau gue pengen lebih bagus tampilan looknya,
Jadi mau pakai Dura S atau statusnya naik, nah itu sah-sah aja. Gitu. Tapi kalau kalian cari berat, nggak ada gunanya. Sekarang kita mau bicara kelebihan rotor yang tipe baru ini dibandingin tipe lama. Shimano bilang hanya satu kelebihannya, yaitu deformasi. Apa sih deformasi? Gini loh, kalau kalian ngerem dalam jangka waktu yang panjang dan istilahnya panas yang tinggi, ya kalau kalian pernah nih nyobain turunan ya, cobain turunan ngerem terus kan panas tuh. Udah gitu kalian coba deh iseng-iseng habis ngerem panjang, coba auto saddle goyangin kiri kanan sedikit. Biasanya kadang-kadang ada beberapa yang bunyi. Kenapa? Karena setelah panas ini mereka memuai, gitu loh. Nah, memuainya rotor RTCL ini yang diklaim paling sedikit perubahannya dibandingin dua rotor sebelumnya. Boleh bilang mereka stay lah. Mungkin karena konstruksinya yang saya lihat ini konstruksinya mereka bikin sedemikian rupa sehingga kalau memuai pun tidak sampai deformnya terlalu tinggi. Deform itu anggaplah melenting, gitu loh. Jadi kadang-kadang begitu kita kirim udah turunan panjang, terus kita coba mungkin mau auto saddle atau mungkin lagi goes biasa, itu kadang-kadang ada bunyi sek 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 gitu loh. Sedangkan kalau lagi dingin nggak, nah itulah istilahnya deformasi. Nah, rotor ini yang terbaru ini deformasinya paling kecil. Ya dari sini juga kelihatan di tabelnya dari percobaan yang dibuat sama Shimano, deformasinya paling kecil. Banyak pertanyaan sama saya, apa sih yang terjadi kalau misalnya di rem itu saking panasnya di luar working temperatur? Itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi yang kalian mesti ketahui, kalau misalnya ini rotor bekerja di luar working temperatur, itu biasanya ngeblong. Jadi nggak ngerem lagi. Nah, kalian pun harus menyesuaikan rotor ini dengan brake pad-nya. Jadi brake pad-nya itu mau seperti apa? Brake pad Shimano yang ada fin-nya itu ngebantu sekali buat mendinginkan juga. Jadi fungsinya kayak radiator sama kayak fin di sini. Teknologi Frieza. Gitu. Makanya ada beberapa yang memang nggak pakai fin tapi dia mainnya brake pad bahannya. Ya. Teorinya begini untuk brake pad. Yang bahannya lunak, itu ngeremnya bakal lebih cepat, lebih enak, tapi bakal lebih cepat habis. Nah, kalau kalian misalnya, saya nggak perlu pakem-pakem, tapi ngeremnya bisa panjang tuh, karena di tempat yang mereka laluin turunannya panjang banget. Nah, itu lebih arahnya ke metal. Ya, arahnya ke metalik. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau yang, kalau sekali ngerem langsung cepet cekuk gitu. Nah, itu arahnya ke resin. Itu aja sih. Nah, kalau untuk yang radiator fin di atas ngebantu panas, ngebuang lebih cepet. Nah, yang terakhir itu saya mau ngomongin lock ring. Jadi ada dua tipe lock ring. Shimano itu yang ini namanya external serration. Dikencenginnya sama kunci BB biasanya. Kunci bottom bracket. Karena dikencenginnya dari arah luar. Dan yang ini namanya internal serration. Jadi dikencengin pakai kunci bottom bracket. Antara dua ini tidak ada perbedaan performa sama sekali. Jadi saya ingetin, ini tidak ada perbedaan performa. Yang ada adalah permintaan dari hubnya. Jadi hubnya itu bisa dikencengin seperti apa? Kayak kalian bisa lihat untuk internal serration ini, ya, itu dikencengin kan pakai kunci BB dari tengah. Ya. Kalau kalian coba ini di hub Kriskring yang bagian belakang itu tidak bisa, karena bagian tengahnya mentok, gitu loh. Mentok sama istilah sama sama end cap dari Kriskingnya. Itu tuh mentok. Kita coba internal serration ini ke hubnya Krisking. Habis ini ya. Nah, ini contoh hub Krisking yang saya mau jelasin kenapa internal serration tuh nggak bisa dipakai di hub Krisking yang belakang, tapi yang depan nggak ada masalah. Nah, kita coba ya. Kita buka dulu ya. Untuk pasang lock ringnya kita mesti buka dulu bagian belakangnya. Kunci L ini saya udah kendorin, dia udah bisa langsung. Nah, kita pakai yang baru. Ya. Nah, kita pakai dulu internal serration. Ini internal. Nah. Kita kencengin. Nah, problemnya tuh di sini. Nah, ininya tuh mentok. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh, jadi nggak bisa ngikat. Karena mentok. Dengan bagian luarnya internal serration. Nah, maka dari itu untuk hub Krisking belakang
itu lebih bagus, bukan lebih bagus, harus pakai eksternal. Bisa tutup sempurna. Nah, ini contoh untuk hub casing depan. Ya, kita cobain. Nah, ini pakai eksternal. Ya, nggak ada masalah. Internal juga tidak ada masalah. Tuh, nggak ada masalah. Ya, jadi masalahnya ada di hub casing belakang harus pakai eksternal. Ini kita coba di DT Swiss 240 EXP yang baru. Ya. Tuh, mau internal, serration juga nggak masalah. Ya, mau dikencengin juga bisa. Tuh, masih bisa. Atau kalian mau pakai eksternal pun tidak masalah. Untuk bagian hub depan, ini contoh ya depannya. Ini kan setelah dipasang seperti ini kan, dia menonjol. Nah gini, saya pernah dapat laporan bagian ininya tuh menyentuh bagian forknya, gitu. Saya lupa sepeda apa, tapi pernah saya dapat laporan nggak bisa pakai ini karena bagian ini menyentuh dengan forknya. Maka dari itu, customer tersebut menggunakan yang internal. Gitu ceritanya, karena bagian sininya nggak kena fork. Kan kalian tahu sendiri fork itu kan miring, bentuknya miring begini. Jadi pilihlah lock ring yang tepat buat sepeda dan buat wheelset kalian. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang mau beli rotor RTCL ini, walaupun rotor kalian masih bagus, cuman buat keren-kerenan nih boleh nih ganti yang terbaru. Jadi sangkanya nanti grup setnya juga grup set paling baru. Gitu, kalian bisa pakai kode voucher di bawah ini untuk Tokopedia Charlie Bike Shop 2 untuk pembelian rotor ini ya. Jadi yuk nungguin apa lagi sebelum stoknya kehabisan untuk segera beli. Ya demikian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share jika video ini berguna. Sampai ketemu lagi, bye-bye.